Ya. Oke, baik. Selamat malam keluarga Promik dimanapun berada. Pada malam hari ini berjumpa lagi di sesi bincang hasil nyata bersama saya Nita. Kita hari ini kedatangan narasumber yaitu Yang Tineneng. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sering ngebahas tentang kesehatan, kita bahas tentang pertanian, kita bahas tentang tanaman. Nah, kalau pada malam hari ini topiknya agak beda ya. Kita hari ini akan bahas tentang kecantikan, tentang perawatan, dan judulnya hari ini adalah kulit sehat dan cantik alami dengan Promik dan Jispro. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih sama Yang Tineneng, Yang Tineneng bisa perkenalkan diri dulu, namanya, asalnya dari mana, kenalan dulu sama yang di Zoom ini dulu, Yang Ti. Ya, Mbak. Selamat malam, sahabat Promik dan Mbak Nita. Salam sehat. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Tadi yang dicari bala bantuan. Ternyata jaringan. Yang dilanjut, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sehat dengan Promik, Jispro, dan juga memanfaatkan ampasnya. Jadi kalau ada teman-teman yang belum kenal dekat sama Yangti punya latar belakang pendidik, sudah 6 tahun pensiun. Jadi sekarang senang bersosialisasi dan edukasi mengenai Promik dan Jispro. Nah, barangkali pengantar dari Yangti sementara itu dulu. Kita kembali lagi ke Mbak Nita. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk perkenalannya, Yangti. Oke, walaupun tema kita pada malam hari ini tentang kecantikan, tentang perawatan kulit, tapi Zoom kita pada malam hari ini nggak terbatas buat cewek-cewek aja ya, Yanti ya. Tapi yang bapak-bapak, cowok-cowok juga bisa gabung karena memelihara kulit ini bukan hanya untuk perempuan aja, tetapi yang cowok-cowok, bapak-bapak juga bisa belajar bareng ya di sini. Oke. Ya, Mbak. Pasti Sebelum bisa, karena untuk kesehatan, ya, supaya kulitnya bersih dan glowing. Oke. Sebelum kita begitu masuk ya, Mbak tentang, Nita? Ya, betul. Sebelum kita masuk tentang pembahasan tentang kulitnya, nanti ya, mungkin di Zoom ini ada yang baru, yang belum tahu tentang Promik dan Jispro, jadi saya jelasin sedikit dulu tentang Promik dan Jispro ya, Yanti. Jadi Promik ini merupakan sari buah yang terfermentasi dan menghasilkan konsorsium mikroba atau probiotik yang baik untuk melengkapi mikrobioma tubuh kita. Nah, ini perlu diingat ya Bapak Ibu bahwa bakteri baik, mikrobioma itu bukan hanya ada di usus saja, bukan hanya ada di pencernaan, tetapi bakteri baik itu ada juga di tangan kita, ada di kulit kita, ada di rambut kita juga ada. Nah, ini makanya kenapa Promik, Jispro ini bisa kita pakai untuk nggak hanya untuk kita minum ya, tetapi untuk kulit itu juga boleh karena peran si bakteri baik ini. Jadi Promik ini adalah pengembangan fermentasi dari umbi, buah, bunga, daun-daunan yang digunakan dan dikembangkan selama 20 tahun secara alamiah, tidak menggunakan gula, tidak ada tambahan kimia atau kultur, vegan dan halal. Nah, apa sih alasan penting kita menjaga kesehatan kulit kita? Jadi, setiap orang itu memiliki kulit wajah yang beda-beda ya. Ada yang punya kulit wajah normal, ada yang kulit wajahnya sensitif, ada yang kering, ada yang berminyak, terus ada juga yang kulitnya itu kombinasi. Nah, apapun jenis kulit wajah kita, memiliki rutinitas merawat kulit ini nggak boleh dilewatkan. Jadi sebenarnya merawat kulit itu bisa disebut juga kewajiban ya. Nah, selain itu, apa sih manfaatnya kalau kita merawat kulit? Merawat kulit ini selain wajah jadi sehat, kulit jadi sehat, wajah tuh juga bakal lebih cerah, lebih bersih, dan lebih tampak kelihatan merona. Nah, kalau tadi saya udah sampaikan bahwa hari ini kita akan memanfaatkan, yang tadi juga udah sampaikan ya, bahwa kita akan memanfaatkan ampas dari Jispro.
Nah, kita akan dengar dari sharing dari Yangti nih, gimana sih cara pemakaian ampas dari Jus Pro-nya tadi atau Pitera dari Jus Pro-nya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu semua udah pernah dengar ya tentang bedak dingin. Jadi bedak dingin ini skincare tradisional yang orang zaman dahulu pakai. Nah, Yangti Neneng ini akan sharing ke kita gimana sih resep Baik, bikin bedak dingin. Silakan Yangti. baik Mbak, terima kasih. Pada gelas kita, itu kan istilahnya gelasnya basah. Kalau kita mau memanfaatkan sebetulnya oles dengan tangan kita, lalu diusapkan ke bagian wajah. Itu cara memanfaatkan satu. Lalu cara kedua, memanfaatkan ampas dari Jus Pro. Nah, ampas Jus Pro itu sebetulnya sangat licin karena dia hasil dari fermentasi. Jadi hasil olahan Jus Pro dengan menggunakan starter Promik itu ampasnya itu licin. Nah, untuk kita memanfaatkan ampasnya yang kita oleskan atau kita tempelkan pada wajah, itu biasanya tidak terlalu nempel. Jadi itu bisa kita sikapi yang pertama dengan mencampur ampasnya itu bisa dengan kopi, ampas kopi sebagai scrubbing, terutama kita menggunakannya itu ketika kita gunakan untuk sebagai luluran. Nah, kalau untuk wajah, biasanya kita lebih memanfaatkan lagi yang lebih baik. Jadi biar nempelnya lama, jadi ada yang menggunakan misalnya itu putih telur, itu akan nempel. Nah, kalau mau yang lebih murah, kalau bisa tepung berasnya yang baru digiling atau baru ditumbuk supaya tidak ada zat pengawet. Lalu kita buat adonan, mencampurkan promiknya, lalu yang kita manfaatkan yang lain itu adalah endapan. Jadi kita kalau punya Jus Pro, ada endapan di bagian bawah setelah kita panen, terus ada juga yang di bagian atas itu yang ngapung. Jadi itu kalau buah yang sudah matang, ada bagian yang sangat halus sekali, nah dia ngapung di atas dan ada mengendap di bawah. Nah itu yang kita manfaatkan, kita campurkan. Jadi selain dari ampas Jus Pro-nya, kita campurkan semua bahan itu, termasuk Jus Pro-nya kita masukkan sedikit. Nah itu akan menggumpal, itu yang kita usapkan ke wajah atau kita tempelkan pada wajah kita dan bagian tubuh lainnya. Nah, biarkan sejenak atau 10 menit deh gitu. Sehingga dia menempel pada wajah kita dan akan berasa kulit itu kencang. Jadi kayak ada yang tertarik. Jadi teman-teman nggak usah harus sulam benang atau operasi plastik, itu tidak memerlukan hal yang begitu. Nah, insya Allah itu akan kencang. Nah, setelah itu baru kita cuci bersih. Mungkin sebagian itu dulu yang disampaikan. Barangkali ada teman-teman Mbak Nita yang bertanya supaya diskusinya bisa lebih berkembang. Jadi kalau teman-teman bisa lihat pada gambar yang ditampilkan Mbak Nita, itu ada tepung beras yang kita gunakan untuk membuat bedak dingin. Jadi idenya bedak dingin itu sebetulnya idenya zaman dulu. Jadi zaman dulu itu orang pakai bedak itu disebut bedak dingin dari tepung beras. Oke.
Silakan kalau ada yang ingin bertanya ke Yangti sekitar tentang bedak dingin, boleh. Ada pertanyaan? Saya dong mau tanya, Boleh, silakan Bu. ya, saya tuh kurang paham ya. Itu ampas jus pro itu dari apa ya? Ampas Jus Pro ya? Ibu sebelumnya udah Ah, pernah bikin Jus Pro belum? belum, baru tahu Belum. ini. Oke, Ya. jadi tadi sebelumnya saya udah jelasin ya tentang promik. Jadi Ampas Jus Pro ini minuman fermentasi. Halo Yangti. Iya, iya Mbak. Oke, Ini ini tadi koneksi internetnya jelek ya banget. ada Ya. pertanyaan dari Bu Sukmayati. Tadi katanya tentang Ampas Jus Pro itu apa? Sepertinya beliau ini baru Baru buka. tahu tentang Jus Pro ya Bu, baru tahu tentang Ya. promik ya. Jadi saya jelasin sedikit dulu ya Yangti tentang Jus Pro-nya. Terputus-putus ya Mbak. Putus-putus ya. Oke, saya jelasin sedikit ya Bu. Jadi Jus Pro itu minuman fermentasi. Nih, Iya bisa. Mbak. Ini Jus Pro. Nanti Ibu bisa lihat di YouTube Kausa Lestari, Promik dan Jus Pro. Kalau Jus Pro itu minuman fermentasi yang kita bikin dari Promik. Jadi Promik ini mengandung konsorsium mikroba. Cara bikin Jus Pro-nya itu mudah. Kita butuh 3 bahan aja. Yang pertama kita butuh Promik yang kecil, 200 ml. Terus kita juga butuh 5 liter air. Sama satu lagi kita butuh potongan buah yang udah diiris-iris tipis-tipis ya. Terus ini kita fermentasi juga selama 3 hari. Jadi bahannya cuma 3, proses fermentasinya juga cuma 3 hari. Nah, terus kita campur, kita masukkan ke dalam wadah yang ukurannya tuh 7 liter. Jadi Kok masih hilang ya ada. suaranya? Jelas nggak Bu suara saya? Kurang jelas ya? Halo? Halo? Ya, kedengaran Bu? Today, I want to take you to explore more technology and bring solutions. Let's go. Halo, kedengaran nggak Bu? Yes, sure am. Ya. Ya, Kedengaran dengar. ya? Nah, jadi Jus Pro Ya. tadi kita bikinnya dari Promik, Bu. Kita butuh bahannya 3, terus kita juga butuh waktu 3 hari. Nah, setelah jadi, Jus Pro-nya ini untuk kita minum, untuk kesehatan. Nah, yang sehari ini kita bahas ini adalah memanfaatkan ampas dari Jus Pro-nya. Jadi ampas dari Jus Pro ini tidak kita buang, ampasnya ini tidak panas, jadi bisa kita manfaatkan untuk kita jadi pupuk tanaman, bisa kita siram juga ke kloset. Nah, hari ini Yangtinya sharing ke kita tentang manfaatin ampas Jus Pro-nya untuk kita bikin jadi Bedak dingin. bedak dingin. Ya, bisa juga tadi seperti yang Yangti sampaikan jadi lulur badan, dicampur sama kopi juga bisa. Jadi nanti ampasnya Buahnya itu buah apa saja? Buahnya apa saja? Misalnya ada target kesehatan tertentu, misalnya seperti Ibu ada misalnya orang yang kena diabetes, itu kita sarani nanti pakai buahnya jambu kristal gitu. Ada pertanyaan lain ke Yangti tentang bedak dingin, tentang kulit? Saya rasa cukup tadi udah diterangkan oleh Yangti. Oke. Ya cukup Mbak. Oke. Baik, yang lain ada pertanyaan lagi? Sepertinya belum ada pertanyaan lagi yang ini ada pertanyaan dari Ibu Agneta. Bedak dingin yang sudah dijemur bisa tahan berapa lama Yangti? Kalau terima kasih Mbak pertanyaannya yang dicoba jawab. Jadi kalau sudah kering itu sepertinya 6 bulan pun itu tahan. Jadi itu ada salah satu yang lama yang tersisa. Kalau terlihat kira-kira di gambar itu sama teman-teman semua yang bulat-bulat warna putih itu bedak dingin yang sudah kita keringkan. Kalau yang bagian tengah itu tadi siang yang dibikin, jadi masih basah itu dibulet-buletin. Terus ada di wadah, entahlah nomor berapa yang lupa, itu arah jarum jam, dari mulai tepung berasnya, daun pandan, dan bunga yang wangi, itu karena sudah beberapa hari, jadi udah kering, tapi tambah wangi.
Nah, itu kita campur dengan tepung beras, lalu kita jemur supaya tepung berasnya nggak menggumpal. Nah, ketika akan kita gunakan, kita diayak lagi, baru dicampurkan dengan ampas jus pro. Kita campur dengan jus pro-nya sendiri. Nah, kalau Yangti mencampur dengan jus pro yang Yangti maksud, itu jus pro yang Yangti keluarkan dulu, jadi biarkan di suhu ruang. Yang kira-kira ada endapan atau ada yang mengapung tadi, yang halus. Itu yang Yangti ambil dulu. Jadi kalau masih kurang mencair, masih keras adonannya, lalu kita tambahkan dengan cairan jus pro-nya. Nanti kalau sudah membentuk, nah itu kita bulat-bulatkan, jadi boleh dijemur, boleh tidak sebetulnya, asal tidak nempel satu sama lain. Jadi disebut menjemur itu tidak harus kena sinar matahari langsung, tapi di angin-angin. Jadi taruh di tampah, alas tampahnya yang bersih pakai kertas yang putih. Kalau bisa jangan kertas koran, karena takut warna hitamnya, warna stensilnya itu pindah ke bedak kita. Nah, lama-kelamaan, jadi sambil nunggu pertanyaan teman-teman ya, lama-kelamaan ilmu itu berkembang dalam arti misalnya kita menemukan pitera. Jadi pada ampas jus pro, jadi Yangti pernah menemukan itu piteranya tumbuh itu pada ampas buah naga. Jadi buah naga setelah kita panen, sudah kita ambil airnya, jus pro-nya, lalu yang ampas yang ada itu kalau tidak dimasukkan ke almari pendingin, itu akan tumbuh pitera. Nah, itu malah bagus untuk kita gunakan. Jadi ampasnya gunakan yang ada piteranya, karena pitera itu menyebabkan kulit jadi bersih atau glowing dan kencang tadi. Jadi semua bahan kita aduk menjadi satu. Nah, membulat-bulatkan itu dari pengalaman Yangti, lama-lama juga capek. Capek itu dalam arti sebetulnya itu timbul rasa bosan. Membulat-bulatkannya itu lama. Padahal hanya buat dari 200 gram. Nah, ilmu yang Yangti maksud berkembang itu, Yangti nggak bulatkan lagi. Jadi ada satu bagian di sana yang adonannya, Yangti nggak tahu itu ada di nomor berapa, nomor 4 apa nomor 5, setelah membentuk menjadi adonan, itu Yangti biarkan saja seperti itu. Lalu dimasukkan kulkas. Ketika besok hari Yangti mau pakai sebagai masker, Yangti ambil sedikit, jadi tinggal ngambil sedikit, yang ditambahkan jus pro tadi atau endapan jus pro tadi supaya dia menjadi lembek. Karena kalau kering kan nggak bisa kita aplikasikan ke wajah atau ke badan. Nah, seperti itu berkembangnya. Jadi nggak usah, tidak harus bentuknya bedak dingin itu jadi bulat-bulat, tapi memang jadi awet. Jadi Yangti ketika kalau bagi-bagi ke teman yang sudah jadi. Kalau mau yang praktis, ya itu tadi yang masih berupa gumpalan. Itu Yangti naruhnya di wadah itu sedikit-sedikit. Walaupun tadi membuatnya lebih banyak daripada itu gitu. Atau nyimpennya dengan dibulet-buletin, enggak juga diangin-anginkan, enggak apa-apa. Cuman nanti kalau dia numpuk satu sama lain, masih basah, itu akan menempel juga satu sama lain. Jadi mending kalau yang sudah kita bulat-bulatkan, mau digepengkan juga bisa, boleh, supaya dia lebih mudah dan lebih cepat kering. Lalu kita angin-anginkan. Nah, kira-kira seperti itu. Tinggal kita aplikasikan. Dan kalau teman-teman terbiasa memakai masker atau luluran
yang ala-ala kita dengan memanfaatkan Jus Pro ini, nah itu bisa kita bawa-bawa ketika traveling. Jadi tidak ada lagi alasan dalam arti jauh dari rumah lalu enggak maskeran misalnya, enggak luluran. Nah, dengan kita mengetahui hal seperti ini, ya insya Allah bisa dibawa-bawa. Jadi tiada hari tanpa minum Jus Pro, itu untuk kesehatan dari dalam, lalu tiada hari tanpa menggunakan masker. Jadi kalau yang ya boleh dikatakan hampir tiap hari pakai masker dan luluran. Itu 1 kali 1 hari. Nah, yang harus teman-teman ingat adalah juga keseimbangan. Yang dikatakan tadi sebetulnya itu nomor 1, tapi kita bahas ampas Jus Pro-nya untuk maskeran, untuk merawat wajah, dan luluran untuk merawat tubuh kita. Nah, yang dimaksud yang dibalik tadi 1, 2 itu bahwa kesehatan yang harus kita jaga itu adalah rohani dan jasmani. Dalam arti 1 untuk perawatan jasmani tubuh kita itu kita minum Jus Pro-nya atau minum Promik-nya. Lalu untuk yang rohaninya ya kita isi, misalnya rohani kita jaga lisan, selalu berpositive thinking, selalu berpikiran baik, menjauhkan iri, menjauhkan dengki, gitu. Nah, kalau itu kita terapkan, insya Allah. Karena tidak ada orang cantik kalau lagi marah itu pasti cantiknya hilang. Tapi kalau lisannya dijaga, dia nggak marah, dia nggak iri, dia nggak dengki, kerut di keningnya juga akan hilang. Nah, jadi 2 itu kuncinya. Jadi kunci sehat jasmaninya kita minum Jus Pro-nya supaya kita sehat. Karena kalau kita nggak sehat, pasti wajahnya juga menjadi nggak sehat. Ya, jadi harus sehat luar dalam, rohani dan jasmani. Itu sebabnya ada moto yang mengatakan dari zaman dulu itu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, jiwa yang Jadi harus saling terkait dua-duanya. Ya. Barangkali sementara itu dulu, Mbak. Ya, baik Yanti, ini ada yang raise hand dari Ibu Agneta, mungkin mau menyampaikan pertanyaan, Bu, silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Yanti, selamat malam Mbak Nita. Yang ini saya tanyakan, di slide saya lihat ini ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat bedak dingin dari Jus Pro. Cuman yang kurang jelas ini perbandingan bahannya, Mbak. Berapa tepung beras, irisan daun pandan berapa, bunga melati dan sebagainya. Terima kasih. Yanti bisa dijelaskan Yanti takarannya? Iya. Bisa dicatat ya. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi kalau sudah nanti nemu ukuran berapa, besok bikin ya Mbak. Mudah-mudahan ada ampas Jus Pro di rumah. Jadi sebetulnya juga resep yang digunakan itu tidak terlalu kaku, harus sekian gram dan sebagainya. Jadi yang ngambil misalnya dari 5 lembar daun pandan. Daun pandan yang segar, yang panjang-panjang itu, yang dicuci lalu diiris-iris. Jadi 5 lembar, 5 kelopak daun gitu ya. Dan mohon maaf, Yanti sayangnya nggak ditimbang, tapi Yanti ingat itu ngambil 5 lembar. Lalu tepung berasnya itu 200 gram. Jadi setelah Yanti iris tipis-tipis, campurkan ke tepung beras. Lalu satu hal yang juga harus diingat, kalau tepung beras itu kita dapat dari kita giling mendadak,
itu harus dijemur dulu sebelum dicampur dengan daun pandan. Karena kalau nggak kita jemur, dia menggumpal. Sebab ketika menggiling kan kita nyuci dulu berasnya, baru kita bawa ke penggilingan. Jadi dia lembab, jadi kita jemur dulu sebentar supaya menghindari dari gumpalan. Nah, kita campurkan daun pandan yang sudah kita iris tipis. Nah, bunga yang kita dapatkan itu juga Yanti nggak pernah timbang, karena biasanya ngambil bunga melati ada di pot di halaman, kadang berbunga, kadang tidak, kadang hanya 3 kuntum, atau syukur-syukur ada 5 gitu. Nanti juga minta tetangga, Mbak punya melati nggak? Yanti mau bikin bedak dingin. Nah, lalu ada teman juga tetangga yang punya bunga kamboja. Ternyata bunga kamboja itu wanginya banget. Terus di klaster Yanti itu ada bunga Tanjung yang dulu waktu kecil Yanti suka untai. Nah, kadang-kadang itu bisa dapat milihin. Jadi kadang ada, kadang tidak. Nah, yang lebih baik teman-teman lakukan, kita bisa beli sebetulnya bunga-bunga yang wangi itu. Jadi bisa campurannya bermacam-macam sehingga nanti wanginya itu akan lebih menguar pindah ke dalam tepung. Nanti ketika kita sudah jadi bedaknya, lalu ketika kita aplikasikan, insya Allah dia pindah juga ke bagian kulit wajah kita gitu. Jadi Mbak jangan terlalu khawatir dengan berat timbangan, dengan ukuran dan sebagainya. Nah, itu sebabnya Yanti sering bilang kalau ke teman-teman itu ala-ala Yanti gitu. Lalu satu hal yang Yanti suka juga sampaikan ke teman-teman atau kepada murid ketika Yanti sosialisasi membuat Jus Pro, buntutnya pasti ingin memanfaatkan ampasnya. Yanti bilang, Yanti tidak mau sehat sendiri, Yanti tidak mau cantik sendiri. Lalu mereka kan ketawa. Yanti bilang, itu serius, itu betulan. Karena apa? Bedanya sombong dengan percaya diri itu seperti kulit bawang. Jadi kalau kita percaya dirinya tinggi, bisa aja orang mengira itu sombong. Tapi Yanti selalu minta maaf, ingatkan Yanti kalau Yanti sombong, tetapi dari lubuk hati yang paling dalam sesungguhnya Yanti betul-betul tidak mau cantik sendiri. Nah, Yanti gunakan kata cantik bukan apa-apa, kan setiap wanita hilang-hilangan melulu ya, Mbak. Iya, jaringan sepertinya Yanti. Boleh dilanjut Yanti? Hilang Oke. melulu. Yanti mau lanjut yang tadi atau ini ada pertanyaan baru lagi Yanti? Mangga, Mbak. Ya, oke, Ya. saya bacain ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Dani sepertinya sama Ibu Rina. Ini pertanyaannya hampir mirip. Yang ditanyain ini adalah buahnya Yanti. Kalau misalnya kita mau hasil yang maksimal, itu mau ampasnya dari buah apa? Jus Pro dari buah apa Yanti? Ampas yang dipakainya. Jadi kalau disebut yang bagus, Yanti itu memilih buah naga. Kenapa buah naga? Buah naga itu begitu lembut, warnanya juga pink Fanta, cantik begitu. Dan Yanti kalau buat Jus Pro buah naga itu selalu dengan
promiknya juga varian buah naga. Kan Yanti minta ke Mbak Nita, boleh nggak Yanti minta varian buah naga? Alhamdulillah boleh, kata Mbak Nita. Nah, satu lagi, kita kalau buah naga, karena dia sangat lembut, kita nggak usah blender. Jadi menghemat waktu, menghemat tenaga, dan menghemat biaya. Jadi dia kalau udah jadi jus pro kita panen, kan kita dapat ampasnya. Nah, itu lembek. Kalau mau lebih dihaluskan lagi, tinggal bantu pakai tangan kita. Jadi kita haluskan seperti itu, lalu setelah halus manfaatkan. Nah, Yanti sekalian juga berbagi di sini, membuat jus pro buah naga itu air rendamannya Yanti gunakan air kelapa. Tidak harus kelapa muda. Karena ternyata air kelapa yang sudah tua itu katanya malah lebih sehat. Jadi yang digunakan air kelapa, rasa jus pro-nya nanti juga akan bersoda, enak sekali. Jadi nggak ada asamnya seperti jus pro yang kita buat yang lain. Nah, yang juga lembek yang lain itu pepaya, pisang, apalagi kalau dia memang sudah matang. Tapi yang paling senang dengan ampas jus pro buah naga. Berbaginya itu kayak begitu. Hilang melulu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi Yanti kalau membuat jus pro maupun membuat bedak dingin atau sebagai masker tidak kita apa-apain pun, hanya nggak bisa nempel banyak kalau jus pro-nya gimana? karena licin. Nanti teman-teman bisa bandingkan. Nah, itu sebabnya kita mencari upaya bagaimana caranya supaya dia nempel di wajah. Nah, ternyata Yanti teringat dengan bedak dingin ketika dulu kecil melihat kakak-kakak atau kakak-kakak tetangga yang mereka pada bikin bedak dingin. Yanti nggak pernah buat dulu. Yanti mengenal bedak dingin itu, mempraktekannya ketika sudah bermain-main dengan Promik dan Jus Pro. Oke. Barangkali itu sementara yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan Mbak dan Mas yang tadi, kira-kira. Oke, Yanti, berarti Yanti kalau mau rekomendasi pakai yang buah naga, Yanti. Kalau misalnya buahnya seperti buah lain, Yanti kayak misalnya nanas atau pepaya gitu harus di blender dulu ya berarti? Iya, Mbak. Wah. Yanti jawab ya, Mbak. Kalau kita buat jus pro-nya nanas, karena kalau nanas itu kan bagus untuk yang punya asam lambung. Disarankan oleh Kausa Lestari kita buat jus pro-nya dari buah nanas. Tetapi harus hati-hati. Jus pro yang kita buat kalau diminumnya mah enak, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kulit kita ada yang sensitif. Tadi Mbak Nita kan bilang setiap kita itu berbeda-beda sensitivitas kulit kita. Jadi yang baik-baik saja, ada yang aman saja, tapi ada yang punya alergi. Nah, untuk ampas dari nanas, sebaiknya setelah di blender misalnya, itu aplikasikan dulu ke punggung tangan. Karena punggung tangan kita lebih kuat untuk alat ngetes. Kalau gatal, jangan dilanjut ke muka. Tapi mungkin ada yang kuat. Kalau Yanti nggak mau berisiko. Yanti nggak pernah nyobain. Jadi kalau kebetulan Yanti buat dari nanas,
Kalau untuk apa namanya luluran, Yanti berani. Nah biasanya kalau luluran yang Yanti gunakan itu ampas jus pro plus kopi minum black coffee, no sugar. Nah itu sebetulnya fungsinya scrubbing, tapi tidak untuk ke muka. Dan jadi kalau mandi, jadi siram dulu biar badannya basah. Nah baru yang diusapkan ke bagian kulit badan kita yang ada kopinya tadi sebagai fungsinya scrubbing. Itu betul kulit matinya itu gampang. Angkat ya Yanti. Sabun mandi. Nah, kalau rekomendasinya lagi sabun yang kita gunakan sebaiknya memang yang mulai dengan non kimia. Jadi kita bikin sabun itu misalnya banyak itu teman-teman sekarang yang buat sabun itu dari minyak. Kalau mereka malah memanfaatkan minyaknya itu minyak jelantah. Kalau yang anti minyak jelantah dan nggak punya juga minyak jelantah. Karena jarang menggoreng-goreng. Jadi yang itu pakai minyaknya minyak curah yang dapat beli. Khusus untuk sabun. Tapi yang nggak bikin juga. Kalau ada yang demo teman-teman bikin sabun, yang kasihin. Ini minyaknya, yang bawa minyaknya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi itu tinggal gaya kita nanti dari pengalaman hari ini buat potongannya yang kasar begitu, yang nggak blender, tetap saja yang diusapkan ke kulit badan itu bagus membuang kulit mati. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan, insya Allah. Jadi kalau dalam tanda kutip kita menyebut murah meriah, ya murah kata Yanti. Itu kan tadinya kalau kita menyebut ampas, ampas. Iya, betul. Dan sehat, itu kan non kimia semuanya. Terus kalau Yanti boleh cerita, Mbak, belum ada pertanyaan, Mbak. Ada pertanyaan lagi Yanti? Mau lanjut atau Kalau pertanyaan ada, baru? pertanyaan baru dulu. Oke, jadi ini ada pertanyaan. Yang pertama, jemur tepung berasnya berapa lama, Yanti? Lalu ada juga pertanyaan, didiamkan ke wajahnya itu berapa lama? Baik. Yang dijawab ya, Mbak. Silakan Yanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nita dan terima kasih juga pertanyaannya. Jadi kalau kita menjemur tepung, jadi jemur awal sebentar supaya nggak menggumpal. Lalu yang kedua kita campurkan dengan daun pandan dan bunga-bungaan supaya wangi. Nah itu tergantung dari sinar matahari. Menit udah mewangi, jadi wanginya kecampur ke tepung dan itu bisa kita rasakan, kita ambil, kita cium, itu wangi. Nah jadi tidak juga kembali ke yang tadi, nggak juga harus kaku berapa lama. Sama dengan yang disampaikan tadi, ketika udah jadi bedaknya boleh dijemur biar dia cepat kering, atau juga tinggal diangin-anginkan, biarin. Atau belakangan yang udah jarang membuat yang buletin, yang jemur gitu, enggak. Jadi yang biarkan dia menggumpal,
tapi harus ditaruh di almari pendingin. Karena kalau nggak kita taruh di almari pendingin, nanti dia bau dan tumbuh jamur. Masih bagus kalau jamurnya itu jamur baik, seperti Pitera yang dikatakan. Tapi kan nggak selalu. Bisa jadi jamurnya itu hitam, takut kita pakainya kita aplikasikan ke wajah, nggak berani kita, ya. Nah, jadi jawabannya kira-kira begitu, Mbak. Nggak terlalu kaku, nggak kayak ilmu matematika 1 tambah 1 2. Jadi Mbak bikin ala-ala Mbak bisa, yang seperti yang Ti selalu sampaikan di WA group juga. Kalau yang Ti komen atau yang Ti menyampaikan sesuatu, yang Ti katakan ini ala-ala yang Ti. Boleh percaya, boleh tidak, boleh nurut, boleh tidak. Artinya barangkali ada yang punya pendapat berbeda, tapi insya Allah apa yang Ti sampaikan itu yang memang yang Ti kerjakan, dan hampir tiap hari, dalam arti kecuali nggak sempat. Misalnya yang Ti buru-buru, kayak kemarin kita ada meet up gitu. Yang Ti buru-buru nggak bisa luluran yang Ti. Nah, kalau pertanyaannya tadi berapa lama diaplikasikan di wajah, itu 10 menit sudah bagus. Nah, kembali ke ala-ala yang Ti. Kalau yang Ti misalnya subuh udah mandi, kalau lagi rajin tuh Mbak mandi subuh, terutama kalau udara lagi dingin. Jadi yang Ti sengaja mandi pakai air hangat biar badan kita hangat gitu. Nah, setelah mandi itu ketika yang Ti menyiapkan buat kopi, lalu minum lemon, lalu minum jus pro, nah itu berderet-deret yang harus yang Ti habiskan. Nah, itulah yang Ti maksud tadi di gelas kita kan minum jus pro. Setelah minum kan ada yang nempel itu di gelasnya ya Mbak. Ya. Nah, bagi yang Ti sebelum gelasnya dicuci, banyak gangguan Mbak dari tadi. Kedengaran lagi suara yang Ti Mbak? Kedengaran, silakan lanjut yang Ti. Oke, ya, yang Ti lanjut. Jadi setelah yang Ti minum jus pro di pagi hari, jadi yang Ti juga minum jus pro itu suka-suka. Wajibnya pagi, nanti siang kalau yang Ti kepingin lagi, yang Ti minum. Artinya yang Ti mengeluarkan 1 botol, taruh di meja makan untuk dia supaya kembali ke suhu ruang. Jadi yang Ti nggak minum yang terlalu dingin karena tidak baik katanya untuk kesehatan. Sekali-sekali mungkin boleh gitu. Nah, ketika suhunya udah ke suhu ruang yang Ti tuangkan, nah nanti siang yang Ti minum lagi, sore minum lagi. Nah, intinya yang Ti ingin sampaikan tadi, pada gelas yang udah habis nih minum yang di gelas, jari yang Ti asal bersih itu masuk ke gelas. Terus yang Ti biasanya bawa itu gelasnya ke wastafel, ada kaca. Selalu mau ke susu. Yang Ti oleskan pada wajah. Bagian lalu tekniknya, kata guru kecantikan, terus kita naikin kulitnya dengan mengusapkan ke atas gitu, sama di leher juga. Itu bagian pertama itu Mbak. Bagian pertama dari merawat wajah. Nah, baru nanti lanjut dengan masker, apakah bedak dingin atau yang lain. Nah, Mbak tadi nanya berapa menit? Boleh 10 menit, boleh 20 menit.
Kalau pagi-pagi subuh sekali Yanti udah mandi, nanti mandinya itu kalau udah selesai nyapu, selesai mundar-mandir, itu bisa lebih dari setengah jam. Dan tidak masalah insya Allah. Ya, karena Kecuali ya alami ya kita, Yanti. ya artinya nggak ada risiko, kan nggak ada zat kimia. Iya, betul. Kalau kita nggak kemana-mana gitu. Atau kalau Yanti Yanti masker Yanti di wajah gitu, pakai jus pro. Nah, seperti itu kira-kira berbaginya. Mangga. Oke, Nuhun. Yanti. Ada pertanyaan lagi nih Yanti tentang ampas jus pro selain dipakai buat masker apa aja? Terus bisa nggak sih jus pro untuk menghilangkan bau mulut? Mungkin ini saya yang jawab, boleh ya Yanti? Oke. Jadi ya, selain kita manfaatkan ampas jus pro-nya buat maskeran, ampas jus pro juga bisa kita pakai untuk pupuk tanaman. Jadi bisa putus-putus suara. putus-putus ya Yanti? Sekarang udah jelas? Jelas nggak Yanti? Oke. Jadi ampas jus pro-nya selain Boleh kita... nggak, Mbak? Diulang lagi, Mbak. Oke, saya ulang ya. Jadi ampas jus pro selain kita pakai untuk maskeran, selain yang seperti yang dibilang Yanti tadi, seperti yang dijelaskan, luluran. Kita juga bisa pakai buat jadi pupuk tanaman karena ampasnya ini sifatnya tidak panas, bisa langsung ditaruh di atas tanaman. Ini akan jadi nutrisi tambahan buat tanamannya. Terus bisa juga kita blender, kita masukin saluran air. Jadi saluran airnya nanti anti mampet, masukin ke kloset boleh, ke kakus boleh. Terus disiram ke parit supaya paritnya nggak bau, supaya paritnya nggak panas, bisa juga. Jadi macam-macam. Terus yang untuk bau mulut tadi juga bisa pakai jus pro dan promik. Itu jus pro-nya boleh untuk jadi obat kumur ya. Ditambah air boleh, jus pro murninya juga langsung juga boleh. Jadiin kumur-kumur. Bisa juga untuk gosok gigi juga boleh jus pro-nya. Oke, Yanti lanjut. Ada pertanyaan lagi nih buat Yanti. Ya, Mbak. Kalau proses pengeringannya di oven boleh nggak Yanti? Nggak dijemur? Pertanyaan dari Bu Nining. Kalau menurut Yanti, ini jangan-jangan Bu Nining ini dulu alumni Sukabumi. Benar nggak, Tening? Jadi dia punya oven nih kayaknya di rumah. Lalu Alumni, oh ya Bu. bener Yanti. Alumni pastry, murid Yanti nih dulu ini. Jadi dapat ngerayu, Teh ikutan Teh. Ya. Jadi begini Teh, karena kita ingin proses membuat bedak dingin itu suatu proses yang alami, sebaiknya itu kita angin-anginkan. Jadi kita nggak khawatir dengan nggak ada matahari. Kalau mau dijemur biar lebih cepat kering, boleh. Atau diangin-anginkan. Jadi nggak ada masalah. Kalau nggak ada matahari pun, jadi nggak usah di oven. Roti aja deh yang di oven sama Teh Nining. Ya, dagingnya jangan. Nggak usah. Nah, kita tanya Teh Nining. Teh Nining. Teh Nining masih ingat Yanti ketika muda dulu, ketika ngajar Teh Nining di sekolah? Masih ingatkah dengan wajah Yanti seperti apa? Lalu sekarang seperti apa? Kira-kira dengan usia Yanti yang sekarang 66 tahun, waktu ngajar Teh Nining itu berapa tahun ya? Kayaknya 25 tahunan berapa ya? Nah, kita minta tanggapan Teh Nining.
Gimana? Iya, yang tim ya, masih sama kayak dulu lagi ngajar di sekolah. Mukanya itu apa? Bersih. Jadi teh Nining menyenangkan hati. Jawabannya adalah amin ya robbal alamin. Terima kasih. Nah, ini sekalian nyambung. Nuhun teh. Nyambung, mohon izin Mbak Nita. Silakan, Nyambung dengan dengan tadi yang dikatakan bahwa ada dua sisi, sehat itu rohani jasmani. Jadi rohaninya kalau kita isi dengan hal-hal positif yang baik, insya Allah itu akan terpancar, auranya akan terpancar pada wajah dan tubuh kita. Tapi kalau kita nggak bisa jaga rohaninya, nggak bisa, cantiknya nggak keluar. Cantiknya itu hilang. Jadi intinya adalah menjaga kesehatan, dimulai dengan menjaga jiwanya atau rohaninya, dan itu tidak boleh instan. Jadi jangan malas, jangan nunggu sakit, lalu tiba-tiba biasanya kalau ada masalah baru kita asik gitu, asik maksudnya nyari-nyari apa ya, gimana ya, jangan. Jadi harus dari awal itu dirawat. Nah, kalau belum ada pertanyaan, belum Mbak Nita? Ada yang mau lanjut atau Belum pertanyaan apa baru? sudah Mbak Nita? Ada pertanyaan baru yang Ada pertanyaan lagi atau tidak? Ada. Kalau belum ada pertanyaan, yang dilanjut. Tapi kalau sudah ada pertanyaan, Yangti menjawab pertanyaan dulu. Boleh lanjut dulu Yangti. Lanjut dulu Yangti lanjut. Oke. Ya. Oke. Jadi yang Yangti maksud itu begini. Seperti tadi Teh Nining menyenangkan hati Yangti. Menyenangkan hati dalam arti Yangti mengucapkan amin ya robbal. Halo Yangti, sepertinya koneksi Yangti lagi putus ya. Oke, sambil menunggu koneksi Yangti, saya baca pertanyaan yang lain ya Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan tentang kalau jamur putih di jus pro terminum apakah tidak berbahaya atau harus disaring? Nah, jamur putih di atas jus pro itu yang disebut Yangti tadi Pitera ya. Jadi materi organik jamur putih itu kalau terminum nggak apa-apa. Terus jamur putih ini namanya Pitera ini bisa kita manfaatkan buat dioles ke kulit yang kasar. Jadi bisa dimanfaatkan ya, tidak harus disaring. Diminum nggak apa-apa, dijadiin oles ke kulit juga boleh. Terus ada pertanyaan lagi. Adakah resep untuk mengurangi uban dengan jus pro? Nah, resep ini bisa lihat di IG Instagram Promik ya. Ada di situ testimoni tentang rambut yang beruban. Nah, untuk rambut yang beruban ini bisa sampo-nya dicampur sama jus pro atau BioWash. Dicampur perbandingan 1:1. Nah, itu nanti dia akan membantu merangsang pertumbuhan rambut baru. Nanti rambut yang tumbuh ini warnanya hitam. Jadi dia bukan menghitamkan uban, tetapi menumbuhkan rambut baru yang warnanya hitam gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Christine. Bu, kalau untuk badan yang gatal-gatal, buah apa yang cocok untuk bikin jus pro dan bagaimana takarannya? Terus, jadi ini kalau untuk buah yang cocok untuk gatal-gatal tuh saya saranin buah apel ya. Disaranin buah apel, lalu disemprot juga ke kulit yang gatal-gatal. Terus kulit yang gatal ini jangan digaruk. Nanti kalau udah disemprot sama jus pro yang apel tadi, ditepuk-tepuk aja kulitnya. Terus dicampur juga ke air mandinya.
Jadi air mandinya di bak mandi itu mungkin bisa dicampur 1 gelas ya, 1 gelas Juice Pro atau BioWash juga boleh. Lalu ada pertanyaan lagi, kalau untuk bikin toner gimana? Nah, nanti di akhir sesi ini ada resep juga bikin toner, tapi sebelumnya kita akan dengar penjelasan lagi dari Yangti. Yangti udah masuk lagi? Halo Yangti? Ya, Yangti tadi koneksinya putus, jadi saya jawab Iya, pertanyaan Mbak. lain dulu sementara. Boleh lanjut lagi Yangti? Menjawab pertanyaan Kak atau Yangti ngedongeng? Gimana Yangti? Suaranya putus-putus Yangti. Halo? Halo Yangti? Oh, Bapak taruh situ. Ini udah saya siapin ini tempat. Sepertinya Yangti koneksinya masih putus ya. Saya sambil jawab pertanyaan yang lain juga. Jika Juice Pro ditaruh kapas lalu dikompres di muka, bisakah? Bisa. Jadi bagi yang pengen cepet juga boleh langsung taruh kapas terus tempel-tempel ke muka sampai kapasnya kering, nggak apa-apa. Yangti udah koneksinya udah ada lagi? Boleh dilanjut Yangti? Boleh Mbak. Iya, ini internet Iya. ngeganggu aja nih. Iya. Jadi Yangti bukan menjawab pertanyaan ya Mbak? Ya, silakan tambahan dari Yangti, boleh. Oke. Jadi yang dimaksud bahwa kesehatan atau kecantikan itu bukan instan, jadi harus kita rawat, dalam arti nggak boleh malas, intinya itu adalah rutin, dan satu lagi itu kuncinya yang Yanti bilang tadi, bersyukur. Jadi kita bersyukur karena kita diberi sehat, tapi sehat itu harus diusahakan. Kita ambil contoh misalnya, ada tanaman atau bunga, cantik bunganya, tetapi bunga itu tidak dirawat dengan baik, nggak disiram, nggak dikasih pupuk, pasti bunganya jadi tidak bertumbuh kembang dengan baik. Nah, sama juga dengan kita, betapapun kita dalam tanda kutip sehat, cantik, tapi kalau nggak dijaga sehatnya, nggak dijaga cantiknya, itu bisa luntur. Dalam arti kita mengatakan cantik itu sebagai rasa syukur ya, bukan karena kita ingin menyombongkan diri. Sebab di atas langit itu ada langit. Jadi jangan kita merasa, oh iya saya cantik, lalu jadi sombong. Nah, nanti dengan sombong itu juga hilang cantiknya. Nah, jadi sambungan yang tadi Teh Nining katakan, ya Yangti, artinya Teh Nining itu menyenangkan hati Yangti. Kita bersyukur, kita ucapkan amin, kita sampaikan terima kasih sudah menyenangkan hati. Jadi Yangti pernah ngomong sama guru-guru. Jadi Yangti berlatar belakang guru, dulu ngajarin murid, setelah itu membimbing guru-guru ketika jadi kepala sekolah, lalu menjadi pengawas sekolah menengah kejuruan, kerjaan Yangti keliling Jawa Barat, ngajarin mereka-mereka. Jadi ketika mereka menyenangkan hati, Yangti katakan, sebetulnya Yangti itu nggak cantik loh. Terus mereka ketawa, karena selalu Yangti bilang, amin, terima kasih. Kenapa mereka ketawa? Yangti bilang, karena Yangti rajin selalu bersyukur dan mengucapkan amin. Amin itu kan perkenankanlah doaku ya Allah, gitu kan. Nah, Tuhan itu kasihan, kata Yangti. Jadi kata Tuhan, oh iya deh, selalu mengucapkan amin dan selalu berterima kasih kepada orang yang menyenangkan hati kita. Nah, jadilah seperti sekarang, kata Yangti. Mereka ketawa. Nah, itu hanya sebagai selingan bahwa kita betul-betul harus bersyukur gitu. Jadi insya Allah bisa.
Lalu menyambung cerita Mbak Nita bahwa ampas Jus Pro itu banyak manfaatnya yang lain selain kita jadiin masker atau kita jadiin sebagai luluran. Nah, saking Yanti rajin membuat Jus Pro, jadi kadang-kadang ampas itu banyak. Nggak kepake semua untuk Yanti gunakan sebagai masker atau luluran atau sebagai buat bedak dingin. Nah, itu jadilah masuk ke dalam pot. Jadi kalau Yanti jarang membuang ke got, karena di rumah gotnya nggak ada air. Jadi rumah Yanti bagian yang agak tinggi, dan alhamdulillah memang klasternya juga bersih. Jadi airnya turun. Jadi nggak ada air. Jadi nggak perlu dibuang di got. Terus di rumah Yanti juga nggak banyak. Jadi tidak ada masalah juga dengan saluran yang mampet. Jadi semua itu boleh dikatakan Yanti jadikan ke pupuk, ke tanaman. Nah, dan Halo Yanti, putus lagi jaringannya. Halo Yanti, silakan lanjut. nih, di Yanti aja atau di Mbak juga, Mbak? Di teman-teman enggak? Halo? Kayaknya yang lain juga Yanti, ini ada yang bilang jaringannya Yanti juga putus-putus. bisa. Silakan lanjut. Yanti bisa lanjutkah, Mbak? Silakan Yanti. Ya. Jadi amannya ampas Jus Pro itu ke tanaman malah Halo Yanti. iya hilang-hilangan mulu. Iya, Ini silakan dia lanjut, Yanti. nggak mendukung program kita. Iya. Nah, jadi amannya kita ngetes, maksudnya kita setelah dicampur dengan media tanam, lalu baru kita tanam lagi sesuatu tanamannya. Yanti malah kalau nggak sempat mencampur di bagian atas aja yang ditutupin itu bagian pot-pot yang berkurang isinya, nggak mati tanaman. Itu tandanya, logikanya kita ngetes, tanaman nggak mati, jadi ke wajah, kulit wajah kita maupun ke kulit tubuh kita aman. Nah, seperti itu logikanya. Bermain-main dengan yang seperti itu. Iya, Yanti ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi Yanti? Lalu pertanyaannya, boleh nggak Yanti kalau tepung berasnya yang beli di warung, yang misalnya mereknya tepung beras Rose Brand gitu, boleh nggak Yanti? Putus-putus suara Mbak. Putus-putus ya Yanti. Saya sebut lagi ya. Kalau tepung berasnya itu Mbak kalau tepung berasnya beli di warung boleh nggak Yanti? Contohnya tepung beras yang mereknya Rose Brand gitu. Bisa dipakai juga atau memang harus beras giling? Halo Yanti. Halo Yanti. Kita malam hari ini lumayan banyak gangguannya ya, koneksinya. Karena maklum di banyak wilayah sih pada umumnya banyak lagi hujan ya. Iya, rata-rata lagi hujan. Yanti, halo? Ya. Yanti tadi udah kedengeran belum? Saya bacain pertanyaan. Apa diulang lagi? Belum.
Diulang Belum ya? lagi, Mbak. Makasih. Oke. Ya. Kalau tepung berasnya beli di warung, boleh nggak Yanti? Contohnya misalnya merek tepung beras Rose Brand gitu. Bisa nggak dipakai juga? Ya. Itu saja, Mbak. Ya. Ya, oke. Sebetulnya boleh. Beli di warung, beli di pasar, di supermarket, boleh. Kita atau yang tim menyarankan tepung itu dari beras yang baru kita tumbuk, itu sebetulnya menghindari zat pengawet atau zat kimia. Sebab kalau namanya tepung yang dijual di pasaran, kita nggak nyebut merek, nanti dikira kita menjatuhkan satu merek, itu pasti mereka produknya barangkali tonan. Dan itu bisa expire-nya sekian tahun. Nah, logikanya kembali ke logika, pasti pakai pengawet. Itu sebabnya sebisanya kita gunakan tepung yang baru. Kalau di Yanti kebetulan mudah dapatnya, karena Yanti tinggal minta tolong sama ART. Jadi kalau rumah mereka di pinggiran klaster kita itu biasanya banyak handler atau rice milling. Nah, kita tinggal titik. Ntar digilingin. Jadi boleh, Mbak, kalau dalam tanda kutip terpaksa. Tapi lebih baik Apalagi kalau disarankan ingin tepung bikin. disarankan beras Boleh. giling ya, Yanti? Disarankan lebih baik. Disarankan. Karena nggak pakai pengawet kan. Oke. Gitu. Iya. Pertanyaannya rata-rata udah kejawab Segitu semua ya. aja tadi ya, Mbak. Saya boleh bacain testimoni. Ada lagi kan yang bertanya? Udah nggak ada, Yanti, udah cukup. Yanti, kalau misalnya ada yang mau Oke. tanya-tanya, boleh nggak ini kalau minta nomor kontak person Yanti? Boleh, dengan Boleh senang ya? hati. Sebelum di close, ada satu lagi yang ingin sampaikan. Silakan Yanti. Boleh, Mbak? Ya, silakan. Saya Satu ketik lagi yang kontak ingin Yanti di chat ya. Oh iya, monggo. Jadi Yanti biasanya, kan tadi Yanti memanfaatkan gelas kita yang habis kita minum jus pro. Itu kan ada yang nempel di gelas, asal tangan kita bersih. Lalu kita olesin pada wajah. Nah, pagi hari itu biasanya Yanti selalu minum lemon. Jadi lemon kadang-kadang yang ditambahin dengan bunga telang atau kayu manis cengkeh jahe. Nah, ketika Yanti motong lemonnya, tangan Yanti kan nanti basah kena potongan, lalu Yanti meres lemonnya itu manual. Nah, tangan Yanti yang basah. Jadi Yanti itu orangnya barangkali sangat hemat, tapi hemat dalam arti tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Tangan kita tadinya bersih, basah itu Yanti usapkan juga ke muka. Setelah mukanya basah sama air lemon, masih basah lagi tangan Yanti, biasanya ke tangan. Baru Yanti cuci tangan. Nah, terus lemonnya, salah satu lemonnya yang diambil, satu potong, itu yang dioleskan. Jadi jus pro kita yang tadi, yang tersisa, itu kadang-kadang sengaja itu yang lupa, misalnya sisa tapi nggak masuk kulkas. Nah, itu kan yang dibilang tadi ada endapan, ada yang ngapung, itu kita manfaatkan untuk bedak dingin. Yang tidaknya, itu yang diambil pakai, ini namanya apa Mbak? Pipet ya? Ya. Untuk nyedot supaya nggak kebanyakan. Jadi yang diambil penuh, yang ditaruh di wadah ini,
Ini sebetulnya wadah sambal, tapi dari awal nggak untuk sambal. Memang ditaruh di wastafel, di raknya gitu, yang ditumpahin ke sini. Jus pro ya, jus pro maksudnya jus pro yang kadang-kadang mulai tumbuh pitera. Terus kulit lemon yang tadi yang diambil satu, itu yang dijadiin seperti koas. Ini teman-teman atau jangan-jangan ada murid SMK 3 ini yang kecantikan atau ibu guru. Ini yang diolesin ke sini, yang kari basah. Jadi jus pro-nya udah nyampur nih sama lemon. Nah, kita inikan lagi gitu. Oleskan lagi ke wajah. Nah, barulah kalau mau setelah mandi, setelah mukanya bersih, sebelum atau boleh juga sesudah, tapi harus setelah mandi, setelah pakai masker yang pakai tepung beras tadi. Itu pakai Promik murni kalau mau. Hanya jangan bicara angka kalau mau bersih, mau sehat, mau cantik, jangan bicara angka. Jadi itu biasanya Yanti punya gelas-gelas kecil souvenir gitu yang ada tutupnya, itu sengaja dituang ke sana. Sayang nggak yang dibawa ke sini, tuang ke sana untuk sama yang diambil Promik murni itu pakai gini. Jadi tidak harus ditaruh ke sini, yang ditetesin dikit-dikit kayak begini di ujung jari, totolin Promik murni ya, bukan jus pro lagi, tapi khasiatnya lebih dasar insya Allah. Nah, baru kita usapkan lagi. Nah, itu dibiarin, nggak usah dibersihin, nggak apa-apa, biar dia nyerap. Nanti dibersihkannya ya ketika kita mandi, atau ketika teman-teman yang mau melaksanakan sholat, mau wudhu, baru dia bersih. Kalau enggak, biarkan saja. Gitu. Paling-paling nanti kalau ada yang protes, jus pro-nya bau sesuatu atau promiknya bau sesuatu, tapi promik itu kan wanginya seger. Paling-paling mungkin para suami dari ibu-ibu, kok bau buah naga katanya atau lain-lain. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya Mbak. Oke, itu Kembali tips ke dari Mbak Nita. Yangti ya. Oke. Kalau tadi kita udah denger nih testimoni dari Yangti, terus tips-tips juga dari Yangti tentang perawatan untuk kulit Yangti, sama urutan aktivitas Yangti buat minum jus pro, perawatan kulit, maskeran, dan lain-lain. Ini saya mau share juga buat yang gabung Zoom pada malam hari ini, ada testimoni tentang kulit. Kalau yang pengen tahu lebih lengkap tentang testimoni ini bisa langsung ke Instagram, cari Instagram. Lagi, Mbak. Putus-putus ya? Boleh cari di Instagram testimoni_promik. Nah, kalau testimoni ini bisa dibaca ya. Ini hasil dari pakai masker Jus Pro. Mukanya jadi putih, fleknya juga memudar. Terus nggak hanya ibu-ibu nih, ada bapak-bapak juga yang merasa bahwa wajahnya jadi awet muda setelah minum Jus Pro. Jadi kita nggak hanya pakai di kulit aja, tapi kita minum juga supaya perawatannya ini nggak hanya dari luar, tapi dari dalam juga. Terus buat yang punya radang jerawat nih, jerawat boleh langsung ditotolin aja pakai Jus Pro atau pakai Promik langsung juga boleh. Nah ini ada testimoni before afternya diolesin sama Promik, nggak sampai 5 menit jerawatnya langsung kering katanya. Lalu juga ada yang pakai terus merasa flek hitamnya berkurang di wajah. Terus ini ada testimoni, ada gambar yang paling sebelah kanan before pakai toner Promik. Jadi Promik ini bisa langsung dipakai buat toner ya, langsung semprot-semprot ke muka boleh, ditambah air juga boleh. Nah setelah pakai toner dari Promik atau Jus Pro ini kelihatan bahwa bekas jerawatnya sama jerawat-jerawatnya juga udah berkurang. Terus lanjut lagi testimoni. Iya. Ini juga selain kita bisa pakai buat diri kita, ternyata Promik dan Jus Pro ini yang dioles ke kulit bisa juga untuk kulit bayi. Jadi ini ada yang coba diolesin ke kulit bayi yang usianya 6 bulan, kulitnya alergi, terus diolesin pakai Promik ya, buat mengurangi merah-merah sama alerginya. Bisa juga.
Terus ini juga ada yang nyembuhin kutil pakai jus pro nih, pakai jus pro nanas katanya. 8 bulan nggak sembuh-sembuh, terus minum nanas. Ini mungkin promik nanas ya, minum promik nanas sembuh. Jadi seperti yang saya udah sampaikan tadi, selain dari luar, promiknya atau jus pro-nya diminum juga. Jadi dari luar, dari dalam. Sama tadi kata Yangti, pesennya kita juga harus menjaga rohani juga ya, banyak-banyak bersyukur supaya wajahnya juga tampak lebih cerah, itu kelihatan. Oke, Yangti ada lagi yang mau ditambahin? Kalau boleh, ada satu hal lagi sebelum Mbak Nita closing, yang Yangti katakan sebetulnya di balik 1-2 rohani jasmani itu. Jadi Yangti dulu itu kira-kira 2003. Ketika Yangti jadi pengawas, itu bulan Juni, Yangti ingat. Jadi ada karyawan di kantor dinas pendidikan, mereka penasaran, lalu mereka ingin belajar. Bun, ajarin dong kita merawat kecantikan. Boleh, kata Yangti. Tapi nggak mau satu orang. Yangti. Keesokan hari bawa buku catatan. Udah, kita mulai, kata Yangti. Sudah Bun, katanya. Apa yang Yangti katakan? Kalau mau cantik, bersihkan diri, bersihkan hati dan pikiran dari rasa dengki, dari rasa iri, dari rasa benci, kata Yangti. Dan lain-lain yang negatif. Jadi harus, kata Yangti. Mereka protes. Kita mau, katanya. Kita pingin, kalau itu, yes, Bunda ajarin Bunda pakai apa. Nah, itu belum kenal loh, Mbak. Belum kenal dengan promik dan jus pro. Yangti baru kenal itu 1,5 tahun. Nah, tapi ya harus, jangan bilang males bikin, males minum, tidak. Yaitu yang tadi seimbang. Jadi insya Allah Mbak, nanti teman-teman kalau sudah tahu manfaat, jangan segan-segan untuk memanfaatkan juga promik murni. Untuk juga diminum, dalam arti Yangti suka minum murni dengan santan atau dengan air kelapa. Jadi Yangti tidak buat jus pro, itu Yangti suka-suka juga. Jadi biasanya teman-teman nanti nanya, itu berapa Yangti? Kalau Yangti ngajarkan, bisa Yangti bilang 1 sendok makan, 2 sendok makan. Tetapi kalau ala-ala Yangti enggak. Wong yang dalam arti nggak boleh aja water goblet itu yang ada isi air kelapa atau setelah bikin santan. Jadi yang dituangkan, biasanya Yangti balik lagi senang dengan warna buah naga, sebab santan kan putih. Nanti warnanya menguar. Mungkin Mbak Nita punya beberapa foto Yangti yang ada santan itu, warnanya cantik. Jadi itu menyenangkan mata kita, hati kita, lalu kita minum membuat badan jadi sehat. Nah, kuncinya seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Yang kapan-kapan kita bisa bahas resep-resep jus pro, resep-resep promik ya, lain kali ya. Ya, jadi buat yang nonton Zoom nanti ditunggu, akan ada Zoom berikutnya lagi dengan Yangti, kita akan bahas resep-resep. Kalau tadi Yangti udah nyampaikan sedikit bocorannya nih tentang promik dicampur santan, tentang ditambah air kelapa dan lain-lain. Pasti penasaran ya gimana, karena katanya sih rasanya tuh beda ya Yangti ya. Siap, Mbak. Oke, saya rasa Zoom kita pada malam hari ini sudah cukup. Buat yang pengen tanya-tanya lagi secara pribadi, boleh kontak person Yangti. Nomornya sudah saya taruh di chat ya, boleh disimpan. Tanya-tanya ke Yangti, boleh Yangti ya?
Oke, jadi yang Tia bersedia Terima direpotin kasih. nih. Bersedia Ya, ditanya-tanya yang ya, ini terima kasih dulu. Terima kasih sama Mbak Nita. Terima kasih kepada teman-teman semua yang pada hari ini mendukung program Mbak Nita sama Yangti. Walaupun ya banyak gangguan Ya. koneksi internet gitu. Tapi insya Allah tidak mengurangi makna kita. Nanti kita lanjut seperti yang disampaikan Mbak Nita. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen. Mudah-mudahan. Dan yang tim minta maaf kalau ada yang Pak. salah kata. Terus yang kayak ngene yo. Opo ne koyo ngene. Oke. Yang penting saya juga terima kasih banyak buat waktunya sudah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan nanti yang tanya-tanya boleh japri ke Yangti lagi. Terus boleh juga japri ke admin buat tanya-tanya tentang Juspro. Terus Yangti ada lagi mau ditambahkan sebelum saya tutup? Cukup ya? Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat malam dan semoga sehat selalu ya. Terima kasih Yanti. Amin ya. Salam sehat. Ya.